Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Kita ketemu lagi dengan saya Prabu Revolusi. Kali ini, seperti biasa, saya punya tamu yang sangat spesial. Seorang sahabat yang akan langsung saja saya sapa dengan sebuah pantun. Si kum-kum belum mandi. Assalamualaikum Mas Sandi. Yeay. Kita udah nyiapin lama nih. Udah nyiapin lama. Ada lagi nih Mas. Sholat asar di musola. Cakep. Pakai sarungnya warna biru. Cakep. 4 mata di Kartanegara. Cakep. Jadi maju kan Mas Yesu? Iya. Tapi ntar dijawab ya. Ngopi-ngopi di malam Rabu. Asik, cakep. Seneng banget tampil di Konspirasi Prabu. Cakep. Ayo kita semua bersatu padu untuk semangat Indonesia maju. Cakep, mantap. Mana tepuk tangannya dong, ini pada berhenti semua. Gimana sepi? Ini tim hore kita Tim nih, hore kayaknya mesti kita bawa tim dari ini nih. Mas Adi, apa kabar Mas Menteri? Alhamdulillah dan senang banget untuk pertama kali tampil di Konspirasi Prabu. Mudah-mudahan akan membawa suatu Saya tuh udah lama pencerahan. loh mau ngundang Mas Menteri ke acara saya itu, tapi jadwalnya susahnya minta ampun. Serius? Iya Mas. Jadwal Mas Prabu maksudnya. Udah setahun kita minta-minta baru bisa ketemuan sekarang. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget. Karena sama Mas Menteri ini saya punya banyak kenangan. Iya betul. Punya banyak kenangan kita. Kenangan indah ya. Terakhir saya ingat dulu pernah challenge push up Mas Andi. Oh iya. Sekarang Mas Andi dengan badannya yang masih proper kayak begini, saya nggak tahu nih masih kuat nggak buat challenge push up. Masih berani nggak nantangin saya untuk push up? Masih sih Mas Prabu. Sekarang berani? Berani. Oke, siap sekarang ya? Sekarang Kita boleh. buktiin sama pemirsa di rumah. Oke. Siapa yang paling kuat antara saya sama Mas Andi untuk adu push up? Saya Oke. usia 42. Chief sekarang? 53 mau 54. 5354. Kalau sampai saya kalah, saya bakal dibully nih sama netizen. Iya nih. Gimana tapi ini tempatnya? Gini, coba bisa nggak kayak gini? Atau ke bawah sini Atau kakinya ke yang di bawah atas. sini. Oh iya, benar, bisa juga gini ya, Chief ya. Enggak, kakinya yang di sini. Gitu. Tangannya ke sana. Tangannya ke sana Oke, gitu. ayo siap. Siap. Kameranya udah siap. Jangan sampai kita udah push up nggak diambil nih. Ini belum pernah nih Belum Menteri pernah, ayo. Parekraf push up di depan. Hanya di sini kita Konspirasi tantangin push up. Prabu. Rupanya konspirasi itu ini sebuah kolaborasi. Ini kolaborasi Prabu. Kolaborasi sekaligus prank juga. Oh, prank juga. Tapi Siap. ini serius nih. Ini bakal tayang nggak nih? Bakal tayang, kita tayangin. Siap ya, Chief? Oke, siap. Oke, siapa yang menang? 1, 2, 3. Hitungin semuanya. Oke. Siapa yang hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
enam, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gila kita kalah. Thank you, Chef. Berarti usia itu gak jaminan lebih kuat ya ternyata. Tadinya mau berhenti di hitungan ke-17, tapi ada nanti bilang ada partai nomor 17. Kalau Perindo nomor berapa? Nomor 16. Nomor Harusnya 16 aja berarti. Dia 16 tadi. Aduh, tapi dia baru kali ini dia bisa ngerjain Mas Menteri push up dan tayang. Tayang. Mudah-mudahan nih tayang nih. Harus tayang. Oke, kita ngomongin tentang pariwisata dulu deh. Mas Menteri, kabar pariwisata sekarang kayak gimana ya? Pariwisata, alhamdulillah berkat dukungan masyarakat dan juga pengendalian pandemi yang lebih baik oleh seluruh rakyat Indonesia dan kepemimpinan ya, leadership dari Bapak Presiden serta seluruh jajarannya, kita bangkit pariwisata kita. Dan yang paling menarik adalah target yang paling optimis itu 3,6 juta 3,6 juta wisatawan mancanegara. Kita melewatinya tuh sampai 5,2 juta. Oh, hampir double digit dong. Hampir 50% ya. 50%, hampir mencapai
80% di atas target. Wisatawan mancanegara ini juga kualitasnya lebih tinggi karena terbukti devisa pariwisatanya targetnya 1,7 miliar US dollar, kita berhasil mencetak mendekati 5,4 miliar US dollar. Artinya nggak linear dong ya, ini malahan Ya, ke atas gitu ya? ke atas. Dan yang paling membuat saya bahagia dan bersyukur adalah jumlah lapangan kerja. Karena pas pandemi ini kan jutaan lapangan kerja hilang. Banyak yang kehilangan penghasilan, banyak yang kehilangan pendapatan, kesejahteraannya menurun. Nah, tahun lalu kita targetnya 1,1 juta lapangan kerja. Ya. Kita berhasil ciptakan hampir 3,7 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Apa aja itu lapangan kerja yang terdampak Hotel. dari pariwisata? Hotel, Hotel, restoran, restoran. kafe. Make sense, karena ada orang wisata pasti dia akan makan, Ya. akan stay di hotel ya. Ya, dan yang paling banyak nambah dari lapangan kerja itu adalah akomodasi, transportasi untuk pariwisata, makanan dan minuman. Iya, iya. Ini yang meningkat luar biasa. Karena itu kan ekosistem ya, Mas Menteri ya. Begitu dia datang, dia beli cateringnya, beli makannya, terus jajannya, terus semuanya akan terdampak begitu ya, Chief? Betul, dan itu semua yang disebut sebagai ekosistem yang interconnected, yang saling terhubung, dan juga yang saya sangat juga bersyukur bahwa pariwisata ini sekarang nggak berdiri sendiri, tapi sudah terintegrasi dengan ekonomi kreatif. Jadi orang nggak hanya rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat, tapi sudah jadi rojali, Apa tuh? rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif. Dari rohali jadi rojali ya Dari sekarang, rohali. udah jajan. Spending soalnya ya, Chief, Karena ya? spending. Dan ini yang kita perhatikan, tinggal dari wisatawan lebih lama, kualitas belanja untuk ekonomi lokalnya juga lebih tinggi. Karena saya masih ingat, dulu kan saya pernah tugas di Kemenparekraf ya, Chief. Ya? Iya, staf Kita khusus, pernah eselon tugas di 1. Gimana pengalamannya di Oh, itu kan Kemenparekraf? lagi jatuh banget sih. Wah, itu lagi jatuh banget. Ke Bali berkali-kali ya pulang pergi ya Kosong. sepi, kosong. Sekarang dengar dari teman-teman, terus lihat di timeline sosmed gitu kan, orang ke Bali itu udah rame banget. ya. Udah rame, Beda. dan ini padahal ya, Mas Prabu, tiket ini kan masih mahal. Iya. Tiket penerbangan ini masih Betul, mahal. betul. Udah gitu dengan inflasi ini banyak sekali harga-harga bahan pokok, pangan yang naik. Tapi Bali ini sudah mulai recovery, Astungkare alhamdulillah. Iya. Tapi kalau kita lihat Jogja, Bandung, itu okupansinya 100% waktu kemarin Nataru. 100%. 100%. Wow. Udah nggak bisa dapat kamar hotel Iya, iya. di hotel-hotel favorit ya. Dan ini berdampak juga kepada desa wisata, destinasi taman rekreasi dan lain sebagainya. Ini semua bisa mulai menggeliat, dan ini tentunya kami juga dapat angin segar karena PPKM kan diakhiri. Ya. Dan ini kita berharap tahun ini di kaldu, bro. Maksudnya apa tuh di kaldu? Dikali 2 targetnya. Kaldu. Dikali 2. Jadi kalau tahun lalu targetnya 3,6, tahun ini targetnya yang batas atas 7,4 juta wisatawan mancanegara. Oke. Dan wisatawan Nusantaranya di kaldu juga. Tahun lalu kita 700 juta pergerakan. Tahun ini ditarget batas atasnya 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Jadi ini tahun ini kita benar-benar harus tingkatkan inovasi, adaptasi kita, dan yang terpenting kolaborasi. Kolaborasi. Tapi pemerataannya gimana, Mas Menteri? Maksudnya kan kalau kita lihat ya, wisatawan itu ya di Bali, Bandung gitu ya. Sementara itu kan ada 5 destinasi super prioritas sekarang ini. Memeratakan itu semua dan kemudian pembangunan infrastruktur pariwisata di 5 destinasi itu gimana? Jadi 5 destinasi super prioritas yang sempat Mas Prabu tangani juga waktu itu, sekarang meningkat secara tajam dari segi jumlah pembangunan infrastruktur, terutama di yang saya perhatikan ini 4 ya, yang kemajuannya luar biasa. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Likupang ini memang saya harus akui kita
punya PR besar, tapi saya sangat yakin karena keindahan alamnya itu sangat memukau, dia pasti akan cepat mengejar ketinggalannya begitu kita nanti dorong kawasan ekonomi khusus ini bisa kita arahkan kepada pasar Cina yang memang sangat menggemari wisata di daerah Sulawesi Utara di Manado. Jadi nanti pas Cina buka kita arahkan ke sana. Dan pemerataannya ini sudah semakin baik, tidak semuanya berkumpul di Bali, Kepri juga sudah mulai menggeliat, Batam Bintan, Jakarta juga menjadi destinasi. Ke depan dengan desa-desa wisata yang sudah kita kurasi, total sekitar 100 yang udah menang anugerah desa wisata ini akan menambah opsi dari destinasi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Ini jurinya nih desa wisata. Oh iya, jadi kan Bapak lihat kan luar biasa, Bapak memilih 50 desa wisata terbaik kemarin dan itu perkembangannya pesat sih. Itu benar-benar diapresiasi oleh teman-teman terutama yang ada di pariwisata akar rumput nih, pariwisata berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Mereka sangat terima kasih. Tapi CHS masih jalan nih, Chief? Masih dong. CHS ini kan juga inisiasi dari Mas Prabu, Mas Tama waktu itu. Kita sekarang malah tingkatkan CHS ini sudah menjadi SNI. Standar Nasional Indonesia, di mana kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi, sehingga destinasi-destinasi ini jangan sampai mereka hilangkan suatu terobosan dan peningkatan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan juga keberlanjutan lingkungannya ini pasca kita masuk ke era endemi seperti ini. Jadi standar yang sudah dibuat begitu tinggi, kita sudah lakukan diinstitusikan menjadi SNI dan sudah diakui oleh BSN, dan sekarang kita jadikan sebagai standar yang harus dipastikan untuk diprioritaskan bagi para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku pariwisata. So all good ya. Saya sih harapannya begini. Enggak, masih banyak PR. Masih banyak Jadi PR. saya kalau bilang all good kelihatannya kok. Tapi kalau dibanding tahun lalu sih jauh sekali, Chief. Maksudnya, iya sih. Ini hal yang harus disyukurin juga kan. Sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada kolaborasi semua pihak, dan media memerankan peran yang sangat strategis. Saya terima kasih karena media mengkomunikasikan, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kita, dan ya tentunya masyarakat Parekraf sangat memberikan apresiasi. Harapan saya sih nanti saya bisa melihat Mas Sandi bisa ngajak Bapak Prabowo liburan. Oh siap. Jadi dipanggilnya bukan ke Kertanegara tapi ke Bali atau ke Likupang gitu loh, Yogyakarta. Kita akan bahas itu ya, Chief, ke Kertanegara juga wisata itu. Wisata juga. Wisata politik. Wisata politik. Kita akan bahas setelah jeda. Tetap bersama kami. Menparekraf yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno, sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan, Sandi menjelaskan mengenai kabar kepindahannya ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kehadiran Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam peringatan Harlah ke-50 sekaligus silaturahmi akbar P3 di Stadion Kridosono, Yogyakarta 8 Januari 2023 menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Sandi akan berlabuh di partai berlambang Ka'bah? Sebab kabarnya Sandi memang berniat untuk maju dalam Pilpres 2024 dan butuh kendaraan politik untuk memenuhi hasrat tersebut. Kabarnya, hubungan Sandi dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun sempat merenggang. 10 Januari 2023 lalu, akhirnya Sandi bertemu dengan Prabowo.
Selain menyerahkan buku perjalanan kampanye saat Pilpres 2019, Sandi dikabarkan menjelaskan isu kepindahannya ke P3. Dan di tengah hangatnya seduhan kopi Hambalang, diskusi sepanjang 3 jam tersebut akhirnya berbuah hasil. Keduanya sepakat harus bersatu padu, bekerja sama dalam rekonsiliasi. Selanjutnya, bagaimana dengan perjalanan Sandiaga ke depan? Di tengah harapan untuk memajukan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19 dan ambisi pribadinya sendiri untuk pesta demokrasi.